leave you again. You are all I want and more. It's true. If only I could do one thing, I'll be with you. It's true. Baby, how I need the loving of you. Waiting at the doorstep, finally home. I've been gone for too long. Standing here a while just to take it all in. Radio is playing the song. It is true. If only I could do one thing, I'll be with you. It is true. Baby, how I need the loving of you. Will you still love me as I'm getting older and old? And when you are away, I sometimes shiver and cold. It is hard to define you, but you're worth more than gold. When everything is told. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Halo Sobat Sehat semuanya. Selamat siang Sobat Sehat untuk Sobat Sehat semua yang pada kesempatan siang hari ini ya. Sobat Sehat hari Kamis 26 Januari 2023. Gak kerasa di bulan Januari sudah mau berakhir Sobat Sehat dan kita sudah mau berjumpa di bulan Februari. Sobat Sehat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda selalu setia bersama dengan Raisa Radio Indonesia Sehat. Untuk Sobat Sehat yang berada di Zoom juga selamat siang semuanya. Sudah makan siang kan ya? Untuk para Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio sudah stay tune sedari tadi pagi ya di aplikasi Raisa Radio yang bisa di-download di Play Store. Atau juga para Sobat Sehat yang mendengarkan melalui radioindonesiasehat.com juga semoga Anda di hari ini masih bersemangat. Barangkali Sobat Sehat sedari pagi tadi kita sudah beraktivitas, sudah mungkin kuliah atau mengerjakan tugas. Jam-jam segini nih Sobat Sehat itu rawan ngantuk. Atau juga rawan bosan karena sudah menjalani aktivitas yang sama sedari tadi mungkin. Nah Sobat Sehat bisa nih, Raisa Radio punya tips, salah satu tips untuk Anda untuk mengatasi rasa kantuk atau rasa bosan yaitu dengan ngemil Sobat Sehat. Tapi perlu diwaspadai juga Sobat Sehat, ada boleh ngemil tapi kita harus pastikan kita ngemil cemilan yang sehat. Nah bisa tuh Sobat Sehat, kita bisa ngemil buah atau buah yang divariasikan sebagai menjadi rujak gitu. Kayaknya enak banget, seger banget tuh. Nah Sobat Sehat di kesempatan hari ini, siang menjelang sore hari ini sambil kita ngemil boleh Sobat Sehat kita menyimak di Bincang Sehat edisi hari ini Sobat Sehat. Kita akan membahas tentang PRP, perawatan untuk wajah glowing. Nah, tentu Sobat Sehat yang sudah hadir pada kesempatan hari ini sudah melihat posternya Raisa Radio. Barangkali sudah penasaran juga apa itu PRP. Nah, kita akan berbincang dengan kedua narasumber luar biasa. Ada Dr. Iriani Andamari, spesialis kulit dan kelamin, dan FINSDV dari Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM.
Selamat siang, Dokter Iriani. Siang Mbak Galuh. Sehat dok ya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua juga sehat. Terima kasih banyak Dokter Iriani sudah berkenan untuk menyapa para sobat sehat yang sudah penasaran dengan tema hari ini. Dan sobat sehat, Dokter Iriani tidak sendiri, akan ditemani juga oleh Dokter Dwinanda Almira Rizkiani. Dokter Nanda, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Galuh. Dokter Nanda sehat dan bersemangat ya hari ini, Jeh. Sehat Mbak. Terima kasih juga Dokter Nanda sudah mau menemani Sobat Sehat semua yang sudah tidak sabar menyimak edisi hari ini Sobat Sehat. Tentu Sobat Sehat selama kurang lebih 1 jam ke depan kami akan menemani Anda. Kita mengupas tuntas tentang apa itu PRP. Untuk Sobat Sehat yang di radio, Anda boleh mengajukan pertanyaan melalui line WhatsApp kami seperti biasa di 0812-3239-7300 Sobat Sehat. Dan untuk Sobat Sehat yang join di Zoom juga feel free, silahkan untuk Sobat Sehat bisa nanti langsung raise hand atau dituliskan di kolom chat. Sobat Sehat yang mendengarkan lewat radio dan mengirimkan pertanyaannya lewat WhatsApp, jangan lupa untuk mencantumkan namanya dan Anda di mana atau dari minat apa begitu ya Sobat Sehat. Dan selamat menyimak Sobat Sehat, waktu saya berikan ke Dokter Nanda. Monggo dok. Terima kasih Mbak Galuh. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Perkenalkan saya Nanda. Pada sore hari ini saya akan memandu bincang-bincang Raisa. Kita akan membahas topik mengenai PRP, perawatan untuk wajah glowing. Bersama dengan narasumber kita, Dr. Iriani Andamari, spesialis kulit dan kelamin. Beliau ini adalah staf di bagian Departemen Dermatologi dan Venereologi FKKMK UGM. Untuk Sobat Sehat semua, nanti misalnya ingin bertanya, silakan bisa langsung menuliskan di kolom chat ataupun melalui WhatsApp yang sudah disebutkan oleh Mbak Galuh sebelumnya. Nanti saya bacakan pertanyaan dari Sobat Sehat semua dan akan langsung dijawab oleh Dr. Iriani secara langsung. Baiklah, langsung saja kita sudah bersama dengan Dr. Iriani sekarang. Selamat sore dokter. Selamat sore Dokter Nanda. Sehat ya dokter? Alhamdulillah, mudah-mudahan juga semua sobat sehat, Radio Raisa sehat juga. Demikian. Ya, baik dokter, kita langsung saja nih dokter. Mungkin karena Sobat Sehat pasti sudah tidak sabar lagi ya dok untuk membahas topik kita yang menarik ini dok, mengenai perawatan wajah glowing dok. Saya akan mulai tanya-tanya ya dokter. Sudah siap dokter? Silahkan, monggo. Ya dokter, kita kan tahu ya dok ya, sekarang ini lagi marak-maraknya ya dok, orang-orang itu pengen wajahnya glowing, kulitnya glowing gitu. Sebenarnya dok, pengertian kulit glowing itu seperti apa sih dok? Apakah harus kulit yang putih gitu ya dok ya? Ya, jadi ini glowing tuh sedang marak ya saat ini. Ini istilah zaman now nih. Dulu saya koas belum pernah dengar skin glowing, kemudian residen awal belum. Nah ini akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat ingin mencapai kulitnya menjadi glowing. Nah sebenarnya glowing itu apa? Glowing itu identik dengan kulit yang bersih, bercahaya, mungkin juga halus, cerah dan sehat. Jadi sebetulnya arahnya ke situ. Jadi kita melihat kulit tuh seneng gitu, ya. Kulit bercahaya wajah, gitu ya dok. terutama ini kayak kulitnya Dokter Nanda nih, ini glowing. Iya, itu. Jadi glowing, istilah glowing itu identik dengan seperti itu. Saya kira itu Mbak Nanda. Ya, jadi perempuan-perempuan ya, perempuan-perempuan bahkan mungkin laki-laki atau ibu-ibu remaja juga menginginkan memiliki kulit glowing tersebut. Setuju enggak? Setuju dong. Semuanya pengen glowing ya dok ya. Jadi nggak harus putih kulitnya. Oh, iya, Kita kan jadi kita kan sebagai orang Asia itu ada beberapa macam jenis kulit ya. Nah, kalau kita mengacu pada jenis kulit dari Fitzpatrick, ya Fitzpatrick itu ada 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis kulitnya. Nah, kita orang Indonesia itu masuk ke kulit Asia ya, 3, 4 gitu, bahkan ada yang 5 jenisnya. Jadi agak
ada yang kuning, ada yang bukan putih ya, kuning langsat, sawo matang gitu. Karena apa? Indonesia itu kan terdiri dari beberapa apa ya? Ras ya dok ya. Ras ya. Ada Australomelanozoid, Mongoloid, ada lagi yang lain apa ya? Ada satu lagi yang juga masuk. Jadi jenis kulitnya macam-macam. Ada yang benar kan? Ini Mbak Nanda putih, saya itu. Jadi ada macam-macam kulitnya. Demikian. Jadi apa namanya? Sangat subjektif ya glowing itu. Tapi bukan berarti harus putih, enggak. Yang penting tadi sehat, bersih, bercahaya, kemudian tampak cerah dan sehat. Yang penting sehat ya dok ya, nggak harus putih. Iya. Nah dok, kalau misalnya nih sobat sehat pengen kulitnya jadi glowing tuh gimana ya dok caranya kira-kira dok? Apa suntik dulu, apa gimana ya dok ya? Aduh. Enggak. Jadi cara wajah glowing ada beberapa hal ya terkait dengan kulit sehat. Nah, kita harus rutin. Jadi ini kehidupan sehari-hari, terkait sama kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lakukan, termasuk olahraga. Olahraga, itu setelah olahraga, keringat itu kan mendorong kotoran-kotoran. Yang menyumbat pori pun juga keluar. Jadi, kemudian sirkulasi darah juga menjadi bagus. Sehingga suplai oksigennya juga bagus di tubuh, sehingga ada dampak positif terhadap kesehatan kulit. Sehingga kita perlu olahraga kan sehari 15 sampai 30 menit. Syukur-syukur bisa 30 menit. Pagi boleh, sore boleh gitu. Nah, satu, itu tadi cara kulit glowing ya. Iya, Dok. Olahraga, kemudian konsumsi makanan yang sehat, yang bergizi dan yang seimbang. Karena apa banyak anak-anak sekarang makan instan, jadi nggak pernah makan buah, nggak Junk food ya dok ya, apalagi dok. makan sayur. Iya, apa tuh enak sih ya, kadang-kadang praktis kita langsung beli itu gitu. Tapi untuk kesehatan mungkin nggak boleh ya terlalu sering-sering, jadi kurang bagus. Kemudian penggunaan ini kosmetik yang sederhana, yang sehari-hari membantu untuk mempertahankan kulit agar bisa sehat, nampak sehat, termasuk pemakaian tabir surya. Sunscreen ya, Dok? Iya, sunscreen mungkin itu penting juga. Kemudian kalau mau pakai topi juga nggak apa-apa, pakai topi terus, pakai payung, itu tabir surya fisik. Kemudian banyak minum air putih, ya, untuk membantu metabolisme. Kemudian satu hal lagi yang penting banget, itu tidur harus cukup. Nah, susah ini dok. Nah itu biasanya pada mahasiswa tuh pada wayangan ngejar tugasnya, deadline ya dok, besoknya datang dong jerawatnya keluar semua gitu. Jadi kualitas tidur juga harus dipertahankan. Berapa jam biasanya Mbak Nanda kita tidur? Yang bagus 8 ya, 8 jam harusnya dok. Gitu, iya harusnya. Tapi ini para residen, para agak susah ya dok. Tapi ini tetap glowing Mbak Nanda ininya. Kemudian dari tidur itu membantu regenerasi kulit kita. Karena apa? Kulit kita itu tiap 2 minggu kan berganti kulit ya, mulai 2 minggu. Jadi mulai 14 hari kulit kita di lapisan paling atas itu mengelupas tapi nggak kelihatan. Kalau orang sehat nggak kelihatan, kecuali ada penyakit-penyakit yang lain. Itu beberapa tipe untuk membuat kulitnya glowing. Terus ada lagi merawat wajah. Nah, gimana tuh dok cara merawatnya ini dok? Iya, merawat wajah itu penting banget. Jadi kita mandi kan, kalau kita mandi wajah harus kita
bersihkan juga kan, ya. Nah, kalau kita memakai foundation yang tebal atau mungkin sunscreen tebal, itu memang harus double cleansing. Jadi bersihkan dulu dengan milk, kemudian kita tunggu, atau kalau milknya bisa kita hapus dengan air, mungkin lebih bagus, dan baru dengan face wash. Nah, tapi semua itu harus harus sesuai dengan jenis kulitnya. Gitu. Kemudian juga penambahan perawatan wajah itu biasanya kadang ditambah dengan serum Fit C, terutama yang sudah 20 ke atas, 20 tahun ke atas biasanya perlu itu. Nggak perlu riasan yang berlebih, kita pakai yang riasan Natural ya, Dok? sederhana Natural. aja. Iya, natural aja. Jadi kulitnya nggak begitu berat ya nerima itu. Gitu. Kemudian satu lagi mungkin kita harus santai. Meskipun terburu-buru dalam tugas, dalam apa, kita harus santai, relax aja. Gitu. Mungkin itu yang Dok. bisa membantu untuk Tips-tipsnya ya, Dok ya. buat betul agar wajah tuh kulitnya glowing. Ini kan Mbak Galuh juga kayaknya senyum terus deh. Iya, tapi ada beberapa kondisi nih yang bisa ditambahkan. Jadi ada beberapa terapi yang bisa ditambahkan untuk mencapai kulit glowing yang banyak diminati masyarakat. Jadi mungkin dia belum puas sama kulitnya. Perawatan. Iya, sama perawatan dirinya sendiri dan lifestyle-nya. Pokoknya pengen tetap ini. Mungkin pemikirannya pengen jadi putih gitu ya, tapi sebaiknya sesuai dengan kulitnya aja, nggak usah terlalu ingin menjadi Berlebihan ya, Dok ya. berlebihan, betul. Jadi ada beberapa terapi untuk mencapai kulit glowing tadi yang dimaksud masyarakat ya, mungkin ya. Antara lain nih laser. Iya, laser itu berbagai macam atau jenis dan peruntukannya. Kemudian ada mikrodermabrasi, ada IPL, kemudian ada IPL itu intense pulse light, kemudian ada PDT itu singkatan dari photodynamic therapy. Dulu Pak untuk cancer, tapi sekarang bisa untuk kita rejuvenate dan sebagainya. Kemudian ada peeling di kulit dalam 2 minggu nggak dirawat kulitnya muncul macam-macam, kita peeling biar lebih halus. Ya kan Mbak Nanda setuju? Betul, Dok. Mencegah jerawat juga ya, Dok ya, supaya Iya betul. Kemudian ada botox, injeksi botox. hits Kan? juga ya, Dok ya, botox. Udah Dok. banyak ya yang ngerjain itu sahabat-sahabat muda ini banyak suntik botox. Mungkin orang-orang aging tua juga. Kemudian injeksi vitamin. Ada vitamin-vitamin, beberapa vitamin yang kita bisa masukkan juga ke kulit, dan ada juga PRP itu ya. Itu antara lain itu yang untuk terapi-terapi untuk Banyak ya, Dok ya. itu. Pilihannya banyak sebenarnya ya, Dok ya. Betul, banyak sekali. Tadi biar kan bingung. pilih yang mana ya, Dok, yang bagus gitu ya. Betul. Tadi salah satunya ada PRP ya, Dok ya. Sebenarnya PRP itu singkatan apa ya, Dok ya? Terus itu gimana cara prosedurnya, Dok? Siapa tahu ada sobat sehat yang tertarik untuk melakukan PRP habis ini, Dok. Oke, baik. PRP sebetulnya mungkin sudah banyak yang ngerjakan ya. Tapi sebetulnya dia dari singkatan dari platelet rich plasma. Jadi dia plasma tapi mengandung platelet ya, bahasa Indonesia platelet gitu. Plateletnya itu mungkin dari trombosit ya, dari trombosit. Nah, itu singkatan dari PRP. Jadi tadi sampai BRP ya. Jadi PRP seperti itu. Jadi platelet rich plasma ya, Dok ya singkatannya. Nah, itu gimana ya, Dok, prosedurnya? Misalnya nih habis ini sobat sehat sangat tertarik mau glowing nih, Dok, pakai PRP ini gimana sih, Dok, caranya? Iya ya. Jadi PRP itu PRP diambil dari darah
darah pasien. Jadi kalau pasien ingin PRP, kita ambil darahnya, kemudian jadi istilahnya otolog ya, serum otolog, ambil darah sendiri, kemudian diproses dan nanti kita ambil yang sudah diaktifasi itu kita masukkan ke wajah gitu. Jadi Suntikan gitu ya dok, langsung di wajah berarti ya dok? Iya, jadi ini jenis perawatan medis tapi memerlukan tindakan yang ke kulit. Jadi ada mungkin jarum-jarum gitu. Nah, Kalau takut jarum berarti nggak boleh ya dok? Takut nanti gimana, Iya. sakit nggak gitu? Takut diambil darahnya Vena juga nggak boleh, ntar mau Nanti kabur diambil nggak dia jadi lari. PCR. Iya, nggak sakit sih sebetulnya ya. Kalau darah venanya ngambilnya pas, saya kira nggak sakit. Gitu. Nah, menarik ya dok PRP dok ini. Ada efek sampingnya nggak sih dok kalau kita melakukan Nah, PRP? kalau dari darah sendiri itu efek samping sangat minimal. Jadi hampir tidak pernah ada. Kemudian alergi juga jarang karena itu dari darah sendiri. Cuman setelah tindakan tuh kadang ada kemerahan sedikit yang tidak menetap. Jadi hanya sementara aja. Begitu, Mbak Nanda. Oh ya dok, kita lagi seru-serunya berbincang, ternyata sudah banyak sobat sehat yang bertanya ini dok. Sambil saya bacakan ya dok ya beberapa pertanyaannya dok ya. Belum Ini selesai yang loh, bintang bisa. ada masuk banyak pertanyaan dok. Oke, Yang boleh. pertama dari Cecilia dok. Ini selamat siang dokter, menarik dok pembahasannya. Saya jadi lebih menerima kulit saya yang tidak begitu putih. Dok izin bertanya, bagaimana bila sudah mengupayakan kulitnya jadi glowing, tapi masih memiliki mata panda dok, hitam di bawah mata. Apakah harus dilakukan treatment yang berbeda dokter? Mohon dijawab dok, terima kasih. Mbak siapa tadi? Cecilia dokter. Sisilia. Nah, mata panda tuh maksudnya yang hitam itu. Padahal pandanya itu karena anak kecil suka loh. Panda lucu ya dok, padahal dok. Mata panda lucu. Nah, itu banyak hal terkait dengan mata panda. Jadi kita harus tanya ya Mbak. Mungkin nanti kalau pas Mbak Sisil tadi ke klinik kita ingin tahu tidurnya gimana, kualitas tidur, kemudian kegiatannya apa saja, kemudian itu tadi ada alergi atau enggak. Biasanya orang-orang dengan alergi sering ada seperti itu, gitu. Untuk treatmentnya gimana dok? Untuk mata panda ini dok, diapain gitu dok? Kira-kira biar bisa disamarkan mungkin dok? Dicoba dulu dengan kompres air dingin gitu, dicoba sendiri. Tapi harus dipenuhin tuh Tidurnya ya dok ya. Tidurnya, kemudian itu yang susah mungkin ya dok. Dia pakai sesuatu nggak di matanya, maksudnya pakai krim-krim atau eyeshadow atau apa yang sering dipakai pada siang hari, karena kan eyeshadow juga mengandung warna, mengandung bahan-bahan yang mungkin dengan adanya paparan sinar matahari dia jadi seperti itu. Gitu. Jadi banyak hal yang terkait dengan hal faktornya banyak ya dok. Iya, faktornya banyak. Gitu, Anda. Ada lagi dok pertanyaannya dok nih dari Dea Septia Cahya dokter. Selamat sore dokter, teman saya sudah ada yang treatment PRP dok. Saya penasaran dengan PRP ini. Untuk indikasi dan kontraindikasinya apa ya dok ya? Terima kasih. Oh iya, jadi nggak tanya temennya nih Mbak Dian. Belum ketemu mungkin dok? Belum ketemu, bisa WA kan? Iya, jadi sebetulnya ada sih hal-hal yang harus diperhatikan sebelum diadakan ini terapi tersebut. Jadi dia nggak boleh ada trombositopeni. Karena keadaan trombosit yang berkurang kan bisa jadi perdarahan. Terus ada juga nggak boleh ada infeksi baik sistemik ataupun di wajah, ya. Misalnya dia bekas habis cacar air atau apa tuh nggak boleh. Ada COVID mungkin malah justru
Nanti Tambah ada nggak boleh ya, Dok, beda ya? beda. Nggak boleh banget, nggak boleh dijamah. Nanti bahaya buat dokternya, Dok, kalau yang itu ketularan juga. Iya, terus ada lagi infeksi ya tadi, kemudian ada beberapa hal yang kita nggak membolehkan ya, termasuk itu infeksi-infeksi, termasuk infeksi ada HIV, ada apa ini hepatitis atau yang lain yang mungkin bisa melalui peredaran darah sehingga nggak boleh hal-hal tersebut. Iya. Kalau indikasinya, Dok, bisa buat apa aja ya, Dok? Kira-kira Iya. kelainan kulit Untuk- apa gitu yang bisa di PRP, Dok? Iya. Jadi sebetulnya indikasinya banyak dan sudah sudah banyak menggunakan itu di ini apa namanya bedah ortopedi, dentistry, dokter-dokter gigi, kemudian apa namanya neurologi ya untuk itu Saraf. injeksi di lutut gitu-gitu. Nah, apa namanya? Kalau untuk kita di dermatologi itu ada bukan terutama, ada beberapa hal ya, anti-aging. Aging atau penuaan kan nggak bisa dicegah, tapi istilahnya menjadi anti-aging, artinya agingnya diperlambat. Jadi muda terus kan kalau pakai PRP gitu. Anti-aging, kemudian apa untuk anti-aging itu termasuk ada wrinkle atau Keriput ya, Dok, ya? Ya, tapi keriputnya bukan keriput yang banget-banget ya, sampai udah londot-londot gitu. Agak susah ya, Dok, kalau yang itu ya, Dok, ya? Iya, jadi mungkin wrinkle-wrinkle yang masih Awal ya, Dok, di dalam batas awal-awal gitu. Kemudian rejuvenation atau peremajaan kulit kan termasuk anti aging juga. Tapi muda-muda sekarang sudah banyak yang perhatian banget dengan kulit wajahnya. Jadi mulai umur itu tadi di atas 20, 25, 30 gitu udah mulai Memperhatikan diri ya, Dok. perhatikan dengan tadi minta tindakan PRP dan sebagainya. Kemudian juga ini bekas jerawat. Jadi untuk bopeng atau scar acne juga bagus ya. Meskipun nanti kita lihat dulu scarnya seperti apa karena scar acne itu ada macam-macam tuh. Ada box scar, ada yang Dalam gitu ya, Dok, ya? dalam, ada yang runcing, ada yang apa? Hanya di atas aja superficial gitu. Kemudian ada juga untuk ulkus. Jadi ulkus itu apa ya? Luka dalam ya. Luka dalam gitu bisa untuk ganti jaringan di situ. Kemudian penyakit-penyakit bukan penyakit kulit, keadaan-keadaan kulit yang disebabkan kerusakan karena matahari. Termasuk Paparan sinar matahari ya, Dok, ya? iya, paparan sinar matahari. Jadi dia masuk ke apa ya? Nanti kalau arahnya ke aging, jadinya dia ekstrinsik. Jadi faktor luar, bukan dari usia. Kalau usia kan kita selalu semua pasti mengalami penuaan. Nah ini faktor-faktor karena matahari, termasuk flek-flek itu yang gimana banyak sekali sih. Banyak ya, Dok, ternyata manfaat si Iya, PRP ini ya, Dok, ya, menarik sekali. betul. Jadi manfaatnya sebetulnya banyak dan baik ya karena dia alerginya minimal. Begitu. Mbak Ada Nana. pertanyaan lagi, Dokter. Ini selamat sore, Dokter. Terima kasih penjelasannya sangat bermanfaat. Perkenalkan, saya Rahma Utari di Jogja. Dok, apakah dengan perawatan alami untuk wajah kita itu sudah cukup, Dok? Ataukah kulit yang seperti apa yang harus membutuhkan perawatan dengan medis, Dokter? Oh iya. Ini Mbak Rahma mungkin joinnya tengah-tengah ya. Tadi sudah saya sebutkan. Jadi kulit glowing tadi terkait sama banyak hal ya. Ada rutin olahraga, iya, kemudian intake-nya harus bagus, kemudian konsumsi makanan bagus, kemudian penggunaan banyak air putih minum karena apa? Air putih itu dapat membantu
metabolisme tubuh sehingga membantu untuk wajah jadi cerah, kemudian tadi tidur cukup, kemudian penggunaan tabir surya atau kosmetik-kosmetik yang untuk maintenance dari kulitnya supaya kulitnya tetap sehat. Nah, kalau Mbak Rahma ya tadi namanya Mbak Rahma Iya, dokter. sudah puas dengan itu dan merasa kulitnya itu sehat, itu nggak apa-apa. Tapi hal-hal yang seperti tadi disebutkan ada aging, pengen tak remaja lagi, jadi kayak remaja lagi gitu. Kurang kenceng gitu ya dok ya, pengen ditambah. Tambah remaja, kurang kencang, terus kurang cerah. Kenapa ya kurang cerah? Boleh datang untuk konsultasi dan kita berikan PRP kalau tidak ada kontraindikasi tadi. Saya kira itu. Yeah. Ada sih banyak hal kalau ya tadi scar, flek-flek, macam-macam banyak tuh yang bisa dikerjakan dengan PRP. Gitu Mbak Rahma. Ya, Mbak Nanda, mungkin mau nambahin? Ya, dok. Sudah cukup sepertinya dok, sudah sangat jelas ya dok ya. Oke. Masih ada ini pertanyaan atau mungkin Mbak Nanda mau konfirmasi Dokter Nanda? Masih ada banyak sih dok pertanyaannya dok. Tapi mungkin nanti kita mau jeda dulu ya dok ya. Dipilih-pilih ya. Saking serunya pertanyaannya nanti Mbak Galuh mungkin mau ada jeda dulu ya Mbak. Oke, ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Nanda dan mohon izin Dokter Iryani, seru sekali, menarik sekali nih, banyak dari Sobat Sehat yang sudah bergabung dan sudah mulai penasaran tentang PRP ini seperti apa nih dok. Nah Sobat Sehat, terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan Anda sudah kami tabung, dan untuk Sobat Sehat juga masih kami buka pertanyaannya sampai dengan nanti pukul 4 sore. Tapi mohon izin dok, kita akan jeda dulu sejenak. Dokter Iryani dan Dokter Nanda bisa beristirahat sejenak. Sobat Sehat, kita akan ditemani oleh satu lagu, jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune di Raisa Radio untuk kita bisa menyimak lebih lanjut tentang perawatan tentang PRP ini. Dari Rosalyn hadir dengan Snap, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Raisa Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat.
Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehat di Raisa Radio. Satu lagu sudah hadir ya, membuat kita lebih fresh lagi di sore hari ini untuk menyimak Bincang Sehat sore hari ini. Selamat bergabung untuk Sobat Sehat yang belum lama bergabung dan menyimak acara kami juga silakan. Sobat Sehat, tema kita hari ini menarik ya bagi Sobat Sehat yang baru saja join. Kita bahas tentang PRP, perawatan untuk wajah glowing. Nah, Sobat Sehat, bersama dengan Dr. Iryani dan Dr. Nanda nih. Tadi sudah disebutkan ya bahwa untuk menuju wajah kita agar glowing, ternyata ada hal-hal yang perlu kita perhatikan Sobat Sehat. Mulai dari olahraga, makan sehat, bergizi dan juga seimbang, dan juga istirahat yang cukup. Ya, kira-kira Sobat Sehat nih sudah mengupayakan hal itu belum nih untuk membuat wajah kita glowing? Ya, Sobat Sehat, kita akan menyimak lagi untuk Sobat Sehat yang masih ingin bertanya, yang di radio, kami persilahkan di 0812-3239-7300. Dan selamat menyimak kembali Sobat Sehat. Waktu saya kembalikan ke Dr. Nanda, silahkan Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Kita lanjut lagi ya Dr. Iryani ya. Ada beberapa pertanyaan lagi nih Dok yang sudah masuk ke kolom chat Dok. Saya bacakan ya Dok ya. Jadi ada dari M. Agung Prasetya Dokter. Ini selamat sore Dokter, maaf izin bertanya. Untuk kulit yang sensitif dan mudah merah dan ada bakat keloid Dokter, apakah bisa dilakukan PRP ya Dok? Selain itu, apakah konsumsi mastion yang mengandung glutathione berpengaruh untuk meningkatkan kecerahan kulit Dokter? Menarik nih Dok pertanyaannya Dok. Iya, ini Mas Agung ya, berarti cowok kan? Iya Dok. Oh, iya. Jarang-jarang ya Dok ya ada Iya, cowok yang iya, nanya. betul. Tadi saya lupa menyebutkan keloid, ada bakat keloid juga nggak bisa. Jadi ini satu kontraindikasi yang penting, bahwa karena apa? Karena setelah di centrifuge darah kita dengan proses tertentu, jadi centrifuge itu diputar ya, atau spin dengan alat tertentu. Jadi ada setelah darah kita ulangi lagi ya, setelah darah itu kita ambil, kemudian kita centrifuge. Nah, jenis centrifuge-nya ada macam-macam, ada dua macam, yaitu PRP, metode PRP yang biasa, kemudian dengan Bavicode. Nah, kalau PRP biasa kita centrifuge pelan dulu, kemudian yang kedua kita centrifuge cepat untuk mendapatkan PRP tadi, plasma yang mengandung platelet atau platelet yang sudah diaktifkan. Kalau Bavicode itu di spin keras dulu baru kemudian lambat, sehingga sama hasilnya kita mendapatkan itu. Nah, setelah kita dapatkan, kita masukkan ke kulit, tapi di kulit kita anestesi dulu sebelumnya, kira-kira 45 menit sampai 1 jam. Jadi butuh waktu karena apa? Pada saat kita masukkan, itu kita bisa pakai dengan jarum, kita suntikkan satu-satu juga bisa, atau dengan microneedling yang sudah ada polanya, jadi cepat ya, lebih cepat gitu, atau dengan cara yang lain, derma roller, tapi kita udah tinggalkan derma roller, sudah ada metode baru kan, jarang dipakai ya Dok ya. Ya, dengan dermapen. Jadi seperti microneedling sebetulnya. Dermapen itu alatnya sudah otomatis dan kita bisa atur ketebalannya, bisa 1/2, 1 atau 1,5 gitu. Nah, tapi kalau bakat keloid nggak usah aja ya. Kan ya Dok ya, nanti Gitu. yang jadi keloid semua di sini. Iya, mungkin kita meso aja dengan meso yang tidak melukai kulit, bisa. Ada opsi Ada lain cara ya, Dok? lain, iya betul. Namun tadi udah konsumsi glutathione ya. Iya Dok. Apakah aman Dok untuk meningkatkan kecerahan kulit Dok? Jadi begini ceritanya, kalau dulu kita ada injeksi zaman dulu ya, sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi, itu kita gunakan campuran glutathione dengan serum vitamin C. Ya, jadi glutathione dan serum vitamin C tujuannya untuk efek sinergis. Jadi tambah mencerahkan kulitnya, kan serum vitamin C
terbukti ya sudah untuk mencerahkan kulit. Nah, glutathione membantu lebih cerah lagi, membantu menekan aktivitas melanosit kulit kita. Nah, tetapi kenapa akhir-akhir ini nggak sering dipakai? Karena efek sampingnya banyak. Jadi sebaiknya nggak usah aja ya pakai glutathione gitu. Makan aja yang apa namanya? Vitamin C ya dok ya yang Iya, mengandung vitamin C atau buah-buahan setiap hari. Setiap hari buah-buahan yang mengandung vitamin C kan banyak tuh. Ada buah jambu merah, ada pisang, ada jeruk gitu. lebih gampang juga ya dok ya dapetnya ya dok ya. Iya betul. Bahkan kalau mau tempel-tempel boleh loh. Ditempel langsung. Jadi pisangnya dimakan tapi juga ditempel-tempel gitu. Boleh, nggak apa-apa. Jeruk juga boleh, tapi jeruk cenderung untuk iritasi ya. Jadi apa namanya? Jadi cekit-cekit, mendingan nggak usah aja. Gitu mungkin Mas Agung. Boleh nanti kalau konsultasi selanjutnya Langsung ke Sarjito aja ya dok ya. gitu. Iya dok. Ada lagi nih dok, ini pertanyaannya juga nggak kalah menarik dok dari Rianti. Izin bertanya dokter, PRP apakah sama dengan PRF ya dokter? Kan sering juga dok pakai PRF ya dok ya. Ya, Apakah bisa dipakai juga untuk keluhan bopeng dokter? Biar hasilnya kelihatan berapa kali treatment nih dok? Harus berapa kali? Apakah langsung sekali langsung berubah celing dan glowing dok? iya. Ini bukan anu loh, bukan celing kayak apa tuh namanya? Yang yang terus langsung jadi sulap. Bukan Oh, sulap. sulap. Instan gitu ya dok Bukan hasilnya. sulap. Very itu loh yang bukan celing ada kan di film-film tuh. Begini Mbak siapa tadi? Mbak Rianti dokter. Rianti. Oke, mungkin ada bopeng ya. Nah, jadi tadi sudah saya sebutkan bopeng artinya maksudnya skar dari jerawat kan ya. Akne mungkin dok. Ya, skar akne mungkin ya yang dimaksud ya. Iya, jadi bisa diterapi dengan PRP atau PRF atau PRF ya. Nah, bedanya apa antara PRP dan PRF? Jadi PRP itu kita dapatkan dengan cepat. 10 sampai 15 menit mungkin kita udah dapatkan itu apa namanya? Mungkin lambat lagi 30 menit gitu. Kita udah dapatkan PRP-nya. Nah, kalau PRF itu lebih butuh waktu lama. Jadi mungkin diambil darahnya hari ini, besok baru dimasukkan karena dia harus diendapkan dulu. Jadi hasil dari PRP itu di spin lagi sampai dia mendapatkan, tujuannya kan adalah mendapatkan ini apa namanya platelet tadi, plasma yang mengandung platelet tadi diaktifkan. Nah, PRP itu biasanya platelet itu 150.000 sampai 400.000 per mikroliter. Nah, dijadikan PRP menjadi 1 juta per mikroliter. Untuk PRF itu lebih bagus lagi. Sehingga terapi dari PRP dan PRF itu waktunya itu menjadi bermanfaat lebih lama dengan PRF. Ya, mungkin juga waktunya lebih, pembuatannya lebih memakan waktu, kemudian mungkin juga lebih mahal juga gitu. Tapi fungsi manajemen untuk tadi apa skar bopeng dan sebagainya itu lebih lama gitu. Beda waktunya ya dok berarti. Beda waktunya dan lebih lama bertahan, maksudnya lebih lama bertahan di wajahnya. Hasilnya lebih awet gitu ya. Iya, gitu. Tadi ada yang bertanya harus berapa lama itu Mbak? Iya, sama dok. Satu pertanyaan dok. Harus Oke. berapa kali treatment dokter? Oke, itu semua tergantung dari kondisi kondisi kulitnya yang kita terapi. Jadi kita nggak bisa bilang berapa kali gitu. Kita harus Beda-beda ya dok. dulu. Jadi penasaran nih pengen lihat. Kalau misalnya penasaran coba langsung aja mungkin ya. Langsung Mbak, ya. Biasanya dalam 2 minggu kita harus kita anjurkan, bukan harus anjurkan untuk kontrol. Jadi nanti di 2 minggu kita lihat bagaimana nanti hasilnya gitu. Dievaluasi Nah, lagi untuk ya, dok, maintenance yang kita evaluasi. Lain lagi untuk maintenance yang kulitnya udah bagus kayak Mbak Nanda ini boleh-boleh 3 bulan sekali. makin lama ya. Gitu.
ya, gitu Mbak. Tadi Yanti dokter. Ini ada lagi dokter dari Irma Dwi Kusmiasari dok. Permisi dokter, saya Irma dari Jogja. Maaf out of context. Untuk masalah tadi dok masih yang bopeng atau scar acne mungkin ya dok ya. Lebih baik PRP atau laser O2? Mungkin maksudnya CO2 aja dok yang lagi hits sekarang juga dok. Lebih baik yang PRP atau laser CO2 nih dok kira-kira? Ya ini kasusnya apa ini? Scar acne mungkin ya dok, Oh, bopeng sekarang. tadi. Nah, J. oke. Itu semua tergantung ya, tergantung kondisinya. PRP sendiri bisa, CO2 laser bisa. Dua-duanya digabung lebih bagus. Setuju Mbak Nanda? Iya, jadi kalau PRP dikerjakan, kemudian kita gabung kombinasi dengan terapi yang lain, itu akan manfaatnya lebih bagus. Dan gitu. lebih lama ya dok ya Lebih hasilnya. lama, hasilnya lebih bagus. Usia berapa juga mempengaruhi, semua tergantung individu. Jadi kalau misalnya ini nih usia masih muda, 30-an gitu-gitu masih bagus nanti hasilnya. Karena apa? Karena jaringan-jaringan di bawahnya itu belum tipis, belum berkurang. Beda kalau usia udah tua. Kalau saya bopeng udah tua, nanti di PRP, di laser harus kalau mau untuk maintenance yang lebih enggak, jaraknya tuh lebih pendek gitu. Lebih sering gitu ya dok ya. Lebih sering gitu kalau Mungkin biayanya juga lebih gede ya dok ya kalau resikonya mungkin biayanya lebih gede. Iya, semakin tua biayanya lebih besar kalau untuk rejuvenation. Makin mahal perawatan ini. Iya, begitu. Iya, Ada jadi lagi dokter pertanyaan dok, masih banyak yang mau bertanya sepertinya. oh boleh nggak apa-apa. Ada ini dok Tergantung dari Mbak Galuh, nanti dia yang pasti. kita tunggu Mbak Galuh, boleh sampai jam berapa ya dok? Iya. Ini dari Helena di Sleman dokter. Dok, untuk PRP ini didominasi usia berapa ya dok biasanya yang menggunakan terapi ini? Saya tertarik tapi masih ragu-ragu dokter. Mohon penjelasannya dokter. Dia nggak nyebutin ya usia berapa nih Mbak. Dirahasiakan dokter. Rahasia. Iya. Oke. Ya itu tadi. Jadi kalau skin mulai aging ya dan nggak ada masalah. Maksudnya kalau usia di bawah aging itu ya mulai 30 ya. Skin udah berubah ya. Jadi mulai 30, di bawah 30 nggak ada masalah. Ya itu tadi maintenance aja biasa gitu. Atau kalau pengen yang lebih-lebih ya boleh PRP. Kemudian kalau kalau usia di atas itu monggo-monggo aja. Sebenarnya monggo aja, silahkan. Dan banyak sih remaja yang sudah Mulai sering perawatan ya dok ya. Ya, itu. Ini Kalau karena penasaran mungkin bisa langsung periksa ke Sarjito aja ya dok. iya betul. Karena PRP Jangan ragu-ragu dok. Iya, karena PRP efek samping minimal ya, karena yang dari otolog, maksudnya dari darah sendiri. Kalau Dan ada punya kita sendiri, jadi untuk regenerasi juga lebih bagus. Sebetulnya udah ada juga yang udah jadi, tapi kayaknya belum banyak yang make dan mungkin efek sampingnya juga lebih Besar ya dok ya, lebih karena besar dari karena, luar. betul, karena dia nyampur-nyampur yang seolah-olah sesuai dengan darah manusia juga gitu. Itu ada sih banyak yang lain, mungkin ada stem cell, ada secretom gitu-gitu. Tapi Banyak pilihan ya dok. iya banyak pilihan, tapi belum ya. Secretom masih dalam uji klinis ya, belum masih uji klinis. Mungkin belum mulai, baru mau mulai. Masih butuh waktu lama lagi ya dok. Iya, betul. Gitu. Jadi Ditunggu itu tadi mbaknya ditunggu, pengen lihat kayak apa. Iya, kan kita harus periksa juga ya dok ya sebelum Iya. kasih opsi ke pasien, pasti kita juga butuh lihat dulu kondisinya seperti apa. Jadi kalau yang sobat sehat yang pada penasaran, saya cocoknya pakai treatment apa, saya harus PRP atau enggak, lebih baik periksa aja ke sana gitu. Konsultasi dulu boleh kok. Ya. Untuk menentukan kan kadang susah ya dok ya, saya cocoknya pakai yang apa gitu. Betul. Banyak pilihan sih. Masih ada pertanyaan atau mungkin Mbak Galuh? Sementara sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dokter Nanda. Oh iya. Mungkin tadi tambahkan untuk kontraindikasi selain keloid ada penting juga ini dok ya. Iya,
hypofibrinogenemi, keloid, infeksi gitu, enggak. Berarti Untuk kelainan kulit sebaiknya mungkin cek darah dulu ya dok ya untuk iya, pasien yang mau betul PRP betul. Memang supaya lebih aman. harus cek darah ya kayaknya gitu ya. Dan juga yang konsumsi obat-obatan seperti antikoagulan, Hmm. ya aspirin gitu-gitu, antiinflamasi itu ya, seperti NSAID atau Cataflam yang gitu-gitu juga nggak boleh sebetulnya. Harus nggak boleh apa di Sedang PRP. tidak konsumsi gitu ya dok ya. Iya, Kalau misalnya ada pasien menggunakan isotretinoin dokter, boleh nggak ya dok di PRP dok? Nah, itu harus berhenti. Oh, isotret yang diminum. Iya dok, ada tablet kayak gitu. Diminum, iya. Itu sebetulnya masih black market ya. Masih black market, harus dengan pengawasan dokter. Mungkin dokter yang meresepkan juga harus koordinasi ya dengan Badan POM, karena kayaknya mungkin belum ini ya. Jadi harus dikonfirmasi dulu. Nggak boleh pakai retinol aja kan 3 hari juga nggak boleh, Nggak boleh harus lama berhenti jadi. dulu, iya harus berhenti obat-obatan itu sebelum di PRP gitu. Gitu. Seru sekali ya dok ya perbincangan kita sore hari ini ya dok ya. Kalau diterus-terusin nggak berhenti loh nanti. Nggak habis-habis nanti dok, nanti dimarahin Mbak Galuh kalau Oh, kita kelamaan. Dok. oh iya bentar, ada hal lagi setelah Oh di iya dok. PRP harus menjaga nggak boleh kena matahari langsung. Dia harus menjaga kebersihannya juga, karena kan nanti efek samping selain itu bisa Infeksi juga ya dok. infeksi karena kalau itu nggak bersih ya gitu. Jadi emang kalau bisa cuti, kalau yang kerja cuti sebulan mau Nggak boleh dok cuti kelamaan nanti. sebulan, nggak boleh kena matahari, tutup deh mukanya semua gitu. Akan lebih bagus hasilnya karena ada Demi hasil yang glowing tadi ya dok ya, iya, harus cuti dulu sebulan. betul. Jadi itu kan kayak luka proses penyembuhannya kan harus nggak boleh banyak kena matahari dulu gitu. Kalau memang mau bagus hasilnya gitu. Iya dokter. Iya, jadi dikurangi aktivitasnya di bawah sinar matahari. Tadi lupa disebut. Gitu. Mungkin terakhir dokter bisa memberikan kesimpulan dok dari perbincangan kita sore hari ini dok untuk sobat sehat semua terkait dengan PRP ini dokter. Monggo dokter. Iya, jadi PRP adalah salah satu terapi atau tindakan medis untuk mendapatkan kulit yang sehat, bercahaya, cerah, mungkin halus juga, dan bersih. Ya, termasuk anti-aging, rejuvenation, untuk ulkus, untuk skarbopeng. Oh ya, satu hal lagi untuk terapi rambut rontok. Oh iya, Jadi kebotakan ya dok ya. iya, jadi bisa dengan PRP itu dengan efek samping yang sangat minimal. Ini yang kita sangat anjurkan selain dengan obat-obat atau remedi lain yang sudah jadi. Jadi ada PRP jadi dan lain sebagainya. Stem cell juga ada, tapi nanti itu masih diferensiasi menjadi sel-sel lain kan kita belum tahu. Nah, kalau sekretom sih lebih terarah, lebih fokus sudah jadi itu gitu, mengandung itu, tapi belum, masih uji klinis. Demikian mungkin resume untuk mengenai PRP. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, dokter Nanda. Atas ilmunya dok sudah banyak sekali yang diberikan tadi kepada sobat sehat di sini dok. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf juga jika ada kesalahan saat memandu bincang-bincang Raisa pada sore hari ini. Saya akan kembalikan ke Mbak Galuh lagi, monggo Mbak. Terima kasih dokter Nanda. Terima kasih banyak Dr. Iryani dan juga Dr. Nanda sudah memberikan ilmu kepada kita semua tentang PRP ini. Sudah jelas ya sobatnya tentang PRP ini seperti apa, berikut dengan treatmentnya seperti apa, dan juga
berapa nih yang harus kita siapkan, dan juga untuk siap-siap cuti juga ya dok ya ternyata, karena tadi tidak boleh terkena matahari secara langsung dan harus berhati-hati. Nah, barangkali Sobat Sehat pembahasan di sore hari ini bisa memberikan solusi bagi Anda. Tadi Dokter Iriani dan Dokter Nadia sudah menyebutkan bahwa ada banyak pilihan Sobat Sehat, tergantung kita butuhnya yang di mana. Nah, Sobat Sehat kalau masih bingung nih butuh yang mana, Anda bisa langsung berkonsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk bisa mendapatkan treatment yang pas dan juga bisa membuat wajah kita sehat dan juga glowing. Sekali lagi, matur nuwun sanget Dokter Iriani, Dokter Nanda sudah berbagi ke Sobat Sehat semua. Sehat selalu Dokter Iriani dan Dokter Nanda. Salam untuk keluarga ya dok. Terima kasih Mbak Galuh. Dan Sobat Sehat, semuanya. terima kasih banyak Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan, dan mohon maaf Sobat Sehat yang belum sempat terjawab pertanyaannya. Terima kasih juga, dan selalu pantengin acara kami di Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisaradiouGM. Terima kasih, dan saya Galuh mohon pamit undur diri. Dokter mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung ya dok. Senang sekali bisa bertemu dan berjumpa dengan Dokter Iriani dan Dokter Nanda. Sehat-sehat selalu dok. Terima kasih. Terima kasih. Dan Sobat Sehat terima kasih, dan saya Galuh pamit undur diri bersama dengan teman-teman dari Raisa Radio mengucapkan hati-hati di jalan. Bagi Sobat Sehat yang sudah mau beranjak mau pulang atau sedang di perjalanan juga hati-hati. Selamat beristirahat, dan saya Galuh pamit undur diri. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Raisa Radio.